gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, sebelum dimulai pelajaran, semangat ya semuanya. Nah, baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, berdoa, kita mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya kaliannya. Nah, baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah, baik. Hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner ya. Baik, pembelajaran akan dimulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu gelombang berjalan? Nah, gelombang berjalan itu merupakan gelombang yang memiliki amplitudo yang tetap. Nah, maksudnya itu gimana, Bu? Nah, maksudnya itu titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik yang memiliki amplitudo yang tetap. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan mengenai amplitudo. Amplitudo itu merupakan jarak atau simpangan titik terjauh atau titik tertinggi dari titik kesetimbangan yang memiliki satuan meter. Nah, pasti ada yang bertanya kan, Bu, gimana sih Bu contoh dari gelombang berjalan itu? Nah, contoh dari gelombang berjalan itu contohnya seperti ini. Nanti kalian praktikum ya, kalian bawa alat-alatnya ke sekolah. Nah, contohnya kalian bawa baskom. Nah, baskom itu kalian isikan air. Nah, jadi pada saat baskom yang berisikan air ini, pada saat kita lemparkan sebuah benda atau batu, pada saat kita lemparkan batu pasti ada riak-riak gelombangnya. Riak gelombang itu sendiri merupakan gelombang berjalan, di mana pada saat kita melemparkan batu, riaknya akan semakin melebar dan menyebar ke seluruh arah. Nah, itu yang dinamakan dengan gelombang berjalan atau yang memiliki amplitudo yang tetap dan sama. Sampai di sini paham? Baik, di sini biar lebih jelasnya, Ibu akan kasih contoh soal ya. Nah, di sini kan Ibu udah tulis contoh soal, di mana contoh soal untuk gelombang berjalan. Nah, contohnya yaitu soalnya sebuah perahu kecil bergerak naik turun sebanyak 10 kali dalam 1 menit pada gelombang air laut. Jarak puncak gelombang yang berdekatan adalah 24 meter. Berapa besar kecepatan gelombang air laut itu? Nah, di sini kita akan mencari memakai rumus frekuensi. Nah, kita ketahui sendiri frekuensi sama dengan N per T, di mana N ini banyak gelombang dan T ini waktu yang dibutuhkan dalam satuan detik atau sekon. Nah, jadi N ini banyaknya gelombang. Tadi kan sudah diketahui sebuah perahu kecil bergerak naik turun sebanyak 10 kali dalam 1 menit. Nah, banyaknya gelombang berarti 10 per 1 menit itu kalau diubah ke detik kan 60 detik berarti ya. Berarti 10 per 60 sama dengan 1 per 6 Hz. Nah, terus kan yang ditanya berapa besar kecepatan gelombang air laut. Terus kita gunakan rumus cepat rambat gelombang yaitu V. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, sama dengan lambdanya itu kan sudah diketahui panjang gelombangnya yaitu 24 meter ini. Kita tulis 24 dikali frekuensinya kan tadi sudah diketahui 1 per 6. 1 per 6 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, jawabannya yaitu 4 meter per sekon. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Agar kalian lebih mengerti, Ibu akan menjelaskannya di PowerPoint.
gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Berikut gambaran mengenai gelombang berjalan di mana mengalami getaran harmonik dan amplitudo yang tetap. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Besaran-besaran dalam gelombang. Yang pertama itu ada panjang gelombang atau lambda. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan, yaitu yang atas merupakan bukit dan yang lengkungan bawah merupakan lembah. Kedua ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai T besar atau periode T per N, waktu per banyaknya gelombang. Yang selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis, frekuensi dirumuskan F kecil atau frekuensi sama dengan N banyaknya gelombang per T waktu sama dengan 1 per T atau 1 per periode gelombang. Ada cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Jika dinyatakan dalam rumus matematik atau bentuk matematis, cepat rambat gelombang memiliki persamaan V atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali F sama dengan lambda per T. Karena F itu frekuensi dengan satuan Hertz, T itu periode gelombang satuan sekon, V cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, dan lambda panjang gelombang satuannya meter. Persamaan simpangan. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan seperti berikut, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx dengan omega 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda sama dengan A sin 2pi per T, T plus minus 2pi per lambda X sama dengan A sin 2pi sama dengan T per T plus minus X per lambda, di mana Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo gelombang, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang, T sama dengan lamanya gelombang bergetar, T besar periode gelombang, K bilangan gelombang, dan X jarak titik ke sumber getar, serta lambda yaitu panjang gelombang. Plus di situ diartikan apabila gelombang mengarah ke kiri, sedangkan minus apabila gelombang mengarah ke kanan. Selanjutnya ada persamaan kecepatan. V sama dengan dy per dt sama dengan A omega dikali cos omega t plus minus kx, di mana V merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon dan Y yaitu simpangan gelombang dengan satuan meter. Persamaan percepatan. Seperti halnya kecepatan, persamaan percepatan merupakan turunan pertama dari kecepatan dan turunan kedua dari simpangan. Secara matematis, persamaan percepatan sebagai berikut, yaitu A sama dengan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan DV per DT sama dengan min A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx, di mana A merupakan percepatan dengan satuan m meter per sekon kuadrat dan V kecepatan gelombang dengan satuan meter per sekon dan Y simpangan dengan satuan meter. Selanjutnya ada sudut fase gelombang. Sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai theta P sama dengan omega T plus minus Kx sama dengan 2pi T per T ditambah X per lambda. Fase gelombang. Fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Secara matematis, fase gelombang dirumuskan sebagai pi P sama dengan T per T plus minus X per lambda sama dengan theta P per 2pi. Beda fase. Beda fase adalah perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Secara matematis, beda fase dirumuskan sebagai delta P sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T. Selanjutnya, beda fase memiliki dua syarat. Dua buah titik bisa memiliki fase sama dengan syarat yaitu theta P sama dengan 2NP atau delta P sama dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat yaitu theta P sama dengan 2N ditambah 1
P atau delta P sama dengan 1/2 2N ditambah 1 dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang stasioner. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu gelombang stasioner? Nah, baik. Gelombang stasioner itu merupakan gelombang atau gelombang yang arah rambatnya memiliki amplitudo yang tidak tetap. Jadi titik-titik yang dilaluinya itu tidak konstan. Titik yang dilaluinya arah rambatannya itu berubah-ubah karena dia memiliki amplitudo yang tidak tetap. Baik, gelombang stasioner itu terjadi apabila dua gelombang bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Nah, dan juga gelombang stasioner itu terjadi apabila gelombang itu mengalami refleksi atau pemantulan. Nah, untuk agar kalian ingat, gelombang stasioner itu memiliki simpul dan perut. Nah, contoh dari gelombang stasioner yaitu pada saat kita mengikat tali di sebuah tiang, atau kita menyuruh tali itu kita pegang sama orang, tetapi orang itu diam. Nah, pada saat kita mengayunkannya, maka akan terjadi pemantulan. Nah, di situ akan menimbulkan gelombang stasioner. Baik, di sini apakah kalian sudah mengerti? Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai gelombang stasioner. Contohnya yaitu seutas tali yang panjangnya 2 meter. Salah satu ujungnya terikat dan ujung lainnya digetarkan secara terus-menerus dengan frekuensi 20 Hz dan menghasilkan gelombang dengan laju 4 meter per sekon. Setelah terbentuk gelombang stasioner, timbullah daerah perut yang jarak antaranya adalah, dan di sini Ibu akan membahas mengenai soal ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus letak perut di ujung tetap, yaitu X sama dengan 1/4 dikali lambda, atau sama dengan X sama dengan 1/4 V per frekuensi. Kecepatan per frekuensi. X sama dengan 1/4 dikali, tadi kan V-nya udah diketahui, yaitu 20, V-nya itu 4, frekuensinya 20. Maka X sama dengan 1/1 per sama-sama dibagi habis, berarti jadinya 1/20 M, atau sama dengan diubah ke sentimeter, yaitu menjadi 5 cm. Sampai di sini ada yang kurang paham? Baik, kita lanjut. Nah, nanti agar kalian lebih mengerti, Ibu akan menjelaskannya di PowerPoint. Berikut ini yaitu gambaran gelombang stasioner di mana amplitudonya mengalami getaran yang selalu berubah-ubah. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya yang sama. Saat membahas gelombang stasioner, akan bertemu dengan istilah perut dan simpul. Perut adalah titik amplitudo maksimum, sedangkan simpul adalah titik amplitudo minimum. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada gelombang stasioner ujung bebas, di mana gelombang datang dengan gelombang pantul itu sama, atau beda fasenya itu sama dengan 0. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantul sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0.
Perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan YP sama dengan 2A cos KX sin omega T sama dengan AP sin omega T. AP sama dengan 2A cos KX, di mana AP merupakan amplitudo gelombang stasioner, satuannya meter, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, satuannya meter, omega sama dengan kecepatan sudut gelombang radian per sekon, dan T lamanya gelombang bergetar yaitu satuannya sekon, K merupakan bilangan gelombang, dan X yaitu jarak titik ke sumber getar satuannya M. Kedua yaitu gelombang stasioner ujung tetap, di mana beda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas. Pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1/2 pi, sehingga beda fasenya menjadi delta pi sama dengan 1/2 pi. Secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan yaitu YP sama dengan 2A sin KX cos omega T sama dengan AP cos omega T. AP sama dengan 2A sin KX, di mana AP merupakan amplitudo gelombang stasioner, satuannya meter, YP merupakan simpangan gelombang stasioner, satuannya meter, omega merupakan kecepatan sudut gelombang, satuannya radian per sekon, T merupakan lamanya gelombang bergetar, dan K bilangan gelombang, dan X merupakan jarak titik ke sumber getar dengan satuan meter. Untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan XP sama dengan 1/2 lambda N. N sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan XP sama dengan 1/4 lambda atau 2N ditambah 1. N itu yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengerjakannya di rumah. Jangan lupa dikumpul 2 soal ini dan kumpulkan di via WA Ibu ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami dan mengerti. Nah, nanti jangan lupa ngerjain tugas yang udah Ibu kasih tadi ya. Jangan lupa dikerjai, dikumpulkan melalui via WA Ibu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.